Shalom warga kerajaan, selamat tahun baru 2021. Have a blessed and joyful new year. Dan saya menyampaikan pada Anda rencana daripada Tuhan yang tertulis dalam Amos pasal 9 ayat 11. Saya percaya bahwa kebangunan rohani itu sungguh-sungguh akan terjadi. Dan Tuhan berfirman pada hari itu. Hari kapan? Sekarang ini loh. Aku akan mendirikan kembali, I will raise up pondok Daud yang telah roboh. Aku menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai, berkuasa atas sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Saudara yang kasih Tuhan, gema daripada Amos 9 ini ketika Kristus berada di Kaisaria, berada di Kaisaria Filipi, dan dia berkata kepada murid-muridnya, I will build my ecclesia, I will build my church. Nah, banyak daripada hamba-hamba Tuhan menyebutkan bahwa ini adalah tentang pujian dan penyembahan. Berbicara soal pondok Daud, di mana Daud ketika membawa tabut perjanjian itu dia berikan sebuah tenda di situ. Tapi kita harus membaca Alkitab dengan bahasa Alkitab. Pondok Daud berbicara tentang the dynasty of David. Kita tahu salah satu tujuan Kristus datang, saya sudah sampaikan waktu perayaan Natal yang lampau, ya, bahwa dia akan diberikan tahta daripada nenek moyang yaitu David. Kita tahu bagaimana Yesus disebut the son of David. Yeshua ben Yosef tadinya sudah hancur melalui Raja Yekonia yang melawan Tuhan, maka yang terjadi adalah keterpurukan. Dan ini kabar baiknya, Tuhan itu hobi membangun kembali yang telah runtuh dan menanami kembali yang telah gersang. Dan Tuhan janji, the world will getting darker, but the kingdom of God, the church of Jesus Christ, ecclesia pada Kristus, akan kembali dibangun oleh Tuhan. Bagi semua keluarga yang berada di bawah, yaitu Son of David. Yesus sebagai Son of David, dia datang sebagai Raja. Maka Tuhan memberikan janji ini, bukan cuma dibangun kembali, bukan cuma pecahan dindingnya dibetulkan, katartismos, di mana benteng itu, kota itu kembali bisa ditinggali, dibangun kembali reruntuhannya, yang seperti dia pernah lakukan. Berapa kali Yerusalem dihancurkan, dibangun, dihancur, bangunkan, tetapi ada tangan yang tidak kelihatan yang selalu membangunnya kembali. Maka diberikan apa? Kuasa. Tidak ada, saudaraku, Tuhan seperti dia yang memberikan kembali kuasa itu. Kuasa kerajaan, dominion. Tuhan Yesus berkata, I came, anak manusia datang untuk yaitu mencari dan menyelamatkan yang sudah hilang. Yang sudah hilang ini bukan jiwa, tetapi kuasa kerajaan. Bagaimana dikembalikan itu kepada anak Abraham, yaitu Sakius pada saat itu. Dia adalah seperti benteng yang telah roboh, moralnya hancur. Tapi Yesus berkata keselamatan sudah tiba atas Sakius dan keluarganya. Dan dia dibangun kembali dan kembali punya dominion. Dia bisa memberikan yaitu kepada orang miskin separuh pada hartanya. Dan juga hidup dalam kebenaran. Orang yang kuperas kembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan 2021 adalah tahun reproduction. Di mana yang telah mandul, yang telah hancur, dibangun dan berbuah kembali. Tuhan memberkati, Tuhan membangun Anda kembali. Dan juga Tuhan menyembuhkan segala luka-luka. Dan satu lagi, you will have dominion atas segala tantangan dalam kehidupanmu. God bless you warga kerajaan. Katakan haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semuanya dalam kondisi yang baik. Tetapi kita tahu bahwa untuk tahun 2021 itu adalah tahun menurut prediksi para pengamat dalam segala bidang. Itu bukan tahun yang mudah, ya. Di sini ada sebuah
artikel yang berjudul "Sederet Ketidakpastian Masih Akan Terjadi di Tahun 2021". Walaupun demikian, saya berpesan setiap daripada warga kerajaan jangan takut, karena Jesus is already there for you. Yesus sudah di sana. Yesus sudah duluan ada di masa depan kita. Oleh sebab itu jangan takut. Jangan takut dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, karena Yesus sudah ada di sana. Amin. Tema besar kita tahun 2021 dari Roh Pusat adalah reproduction. Reproduksi, menghasilkan kembali atau berkembang biak. Dan kita akan membaca dalam sebuah ayat yang tidak asing bagi kita di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan di dalam terjemahan King James Version, di sana disebutkan, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply. Jadi, tema yang akan kita renungkan saat pagi hari ini adalah be fruitful and multiply. Artinya apa? Berbuahlah dan berlipat gandalah, bertambah banyak, berbuah banyak, berbuah lebat. Sebagai orang percaya kita harus berbuah lebat. Amin. Pertanyaannya, mengapa kita perlu berbuah banyak? Mengapa kita perlu berbuah lebat atau berlipat ganda? Ya, kita akan membaca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Apa arti Bapa dipermuliakan? Di dalam Alkitab terjemahan The Message itu sangat jelas sekali. Di sana Bapa dipermuliakan diterjemahkan seperti ini. This is how my Father shows who he is. When you produce grapes, when you mature as my disciple. Artinya apa? Ini adalah cara bagaimana Allah to show, menunjukkan dirinya, memperlihatkan dirinya, menyatakan dirinya lewat apa? Lewat buah yang kita hasilkan. Jadi buah itu sangat penting supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itu adalah cara bagaimana Allah menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, seperti seorang atlet yang berprestasi, ketika ia memenangkan medali emas, ya, maka prestasinya akan mengharumkan nama negaranya. Biasanya kalau di Olimpiade, ketika pengalungan medali emas, maka lagu kebangsaan penerima medali emas akan dikumandangkan. Dan ada sebuah kebanggaan tersendiri. Begitu juga dengan kita. Kalau kita berbuah banyak, nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan menunjukkan dirinya. To show himself. To show who he is. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lewat buah yang kita hasilkan. Dan saya yakin setiap daripada kita mau dipakai Allah untuk menyatakan dirinya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, ayo setiap daripada kita berbuahlah, berbuah banyak dan berlipat gandalah. Be fruitful and multiply. Ya, sekarang pertanyaannya adalah, apa sih? Fruitful and multiply itu apa sih? Ya, saya akan ulang dengan cepat ya. Yang pertama itu buah roh. Kita sudah tahu buah roh di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 ya. Kita sudah tahu, saya tidak perlu sebutkan lagi. Dan yang kedua itu adalah buah kebaikan, keadilan dan kebenaran. Dan buah roh ini
Dua-dua ini adalah buah roh, yang satu dan yang kedua. Poin satu dan yang kedua itu bicara tentang buah roh. Dan buah roh itu berbicara tentang karakter Kristus. Ya, dan selanjutnya adalah buah pertobatan. Kita sering mendengar bertobat adalah berbalik dari jalan yang salah, dan kita tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah yang pernah kita lakukan. Tetapi sebenarnya pertobatan dalam bahasa aslinya itu metanoia. Perubahan cara berpikir dari diri kita sendiri, cara berpikir dunia, menjadi selaras dengan cara berpikirnya Kristus. Jadi buah pertobatan itu berbicara memiliki mindset seperti Kristus. Mindset seperti apa? Filipi 4 ayat 8 mencatat bahwa semua yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan yang terakhir adalah buah jiwa. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka setiap apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, dan bla bla bla. Permasalahannya sekarang, bagaimana? How kita bisa menjadi fruitful, kita bisa multiply. Kita perhatikan baik-baik ya. Di dalam Yohanes 15 ayat ke-5, firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa." Apa arti tinggal di dalam aku? Tinggal bahasa aslinya adalah meno. Tinggal, menjadi satu. Dan arti yang kedua adalah menanti-nantikan. Baik, pada mulanya ketika segala sesuatu masih belum ada, yang ada hanya Allah dan kerajaan surga. Kemudian Allah menciptakan malaikat, kingdom of heaven, itu tempat tinggal daripada Allah kita. Dan ketika ada seorang malaikat di surga yang predikatnya adalah seorang pemuji Allah, yang organ tubuhnya adalah alat-alat musik, dia tercover dengan ini macam-macam segala batu permata ya, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, dan lain-lainnya. Tetapi terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan baru, tidak disebutkan mengenai tubuh daripada pemuji Allah tersebut. Kelihatan ketika kita membaca di dalam King James Version, coba kita perhatikan ayat yang hurufnya kuning. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in the day that thou was created. Artinya apa? Ini terjemahan bahasa Inggris kuno ya. Workmanship itu berbicara tentang kecakapan. Jadi ketika pemimpin pujian di surga itu diciptakan, dia memiliki kecakapan, yaitu apa? Di sini disebut tabrets and pipes. Ada dua. Tabrets itu tabor atau tamborin, ya, sejenis tamborin. Dan pipes itu seruling. Jadi ketika diciptakan, biasanya manusia kalau diciptakan, ya, organ tubuh kita ada jantung, ada apalagi ada hati, ada paru-paru, ada ginjal, ada pankreas. Tetapi beda dengan pemuji Allah yang ada di surga, organ tubuhnya ini adalah tabrets, tamborin, ada seruling. Ya, siapakah nama malaikat pemuji Allah tersebut? Kita sudah tahu, Lucifer. Walaupun Lucifer itu tidak tercatat dalam Alkitab, Lucifer itu berasal dari bahasa Latin, lux, itu artinya sinar, dan fere artinya membawa. Jadi dia adalah seorang malaikat yang membawa cahaya atau membawa sinar. Makanya dia disebut sebagai bintang fajar, atau lebih dikenal dengan bintang Venus. Dan ketika Lucifer bergerak,
bergerak, belum memainkan musik, cuman bergerak saja, maka dia akan menghasilkan musik yang indah. Ini si Lucifer itu. Dan ketika malaikat tersebut merasa dia hebat, akhirnya dia menjadi sombong, dan di kitab Yesaya disebutkan dia hendak naik ke langit, mendirikan tahta mengatasi bintang-bintang Allah. Dia hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai Allah yang maha tinggi. Dan akhirnya karena kesombongannya itu, ia dilemparkan ke bumi. Dan Alkitab mencatat, ia menyeret sepertiga malaikat yang ada di surga untuk mengikutinya. Ya, tadi ada apa? Kerajaan surga. Dan yang kedua, ketika dilemparkan ke bumi, maka muncullah kerajaan yang kedua, yaitu kerajaan kegelapan. Ya. Kita akan membaca di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita tahu bahwa apa yang diciptakan Allah itu selalu baik dan sempurna. Tetapi mengapa di ayat yang kedua dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong? Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bapak Ibu Saudara sekalian, warga kerajaan dikasih Tuhan, antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua, itu terselip satu masa, di mana ketika iblis itu dilempar ke bumi, mereka merusak dan mengacaukan bumi. Pertama kita melihat Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam kondisi sempurna. Tetapi ketika iblis itu dan kroni-kroninya dilempar ke bumi, maka mereka merusak dan mengacaukan bumi, sehingga ayat yang kedua dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kemudian reproduction. Kemudian Allah mulai menciptakan kembali. Kita sudah belajar tentang penciptaan dari hari pertama hingga hari yang ke-6. Saya tidak sebutkan satu persatu ya. Jadi Tuhan mencipta langit dan bumi, menciptakan cakrawala, daratan dipisahkan dengan laut, tumbuh-tumbuhan diciptakan, hari keempat matahari, bulan dan bintang. Kemudian hari yang kelima, ke-6 ya binatang yang ada di bumi, ada ternak dan binatang melata. Dan yang terakhir adalah manusia pertama diciptakan, yaitu Adam dan Hawa. Di Kejadian 1 ayat yang ke-28, Tuhan Allah memberkati mereka dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Be fruitful and multiply. Setelah diciptakan, Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan mereka dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tadi yang pertama apa? Ada kerajaan surga. Yang kedua, setelah iblis dicampakkan ke bumi, ada yang kedua yaitu kerajaan kegelapan. Dan yang ketiga, Tuhan mengambil manusia menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yang ketiga adalah kerajaan surga on earth, di atas bumi ini. Kita masih ingat doa Yesus dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di mana? Di surga. Jadi ada kerajaan surga di atas bumi ini. Dan kemudian Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, ya. Buahnya boleh kamu makan semuanya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Apa arti bebas di sini? Ya, bebas di sini ini kata John MacArthur, bebas di dalam Kristus, di dalam Tuhan bukanlah bebas berbuat dosa, tetapi bebas dari dosa. Artinya bebas untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan. Ingat,
Di dalam Kristus kalau kita bebas itu bukan bebas dari dosa, ya, untuk berbuat dosa, tetapi bebas dari dosa. Adam dan Hawa mereka berpikir bahwa mereka bebas berbuat apa saja termasuk melanggar perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi, suatu hari datanglah ular membujuk manusia supaya mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dengan iming-iming apa? Mereka akan menjadi seperti Allah. Padahal iblis sendiri yang memiliki keinginan itu. Dan singkat cerita, Adam dan Hawa makan buah tersebut, dan akibat perbuatan mereka, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka kehilangan kerajaan surga di atas bumi ini. Mereka menyerahkan kuasa kerajaan surga di atas bumi ini dan masuk dalam kendali atau pengaruh kerajaan kegelapan. Karena apa? Ketidaktaatan mereka kepada perintah Allah. Mereka diusir. Padahal kita tahu rencana semula Allah supaya Adam dan Hawa berbuah, beranak cucu dalam kerajaan surga di atas bumi ini, menghasilkan keturunan ilahi. Kenyataannya mereka gagal. Mereka melanggar perintah Tuhan dan mereka diusir dari Taman Eden. Mereka tetap beranak cucu, tetapi bukan di bawah pengaruh kerajaan surga yang ada di bumi, tetapi di bawah kerajaan kegelapan. Secara manusia mereka beranak cucu, tetapi bukan keturunan ilahi lagi. Ya untunglah dari Set, anak Adam pengganti Habel, ya, yang dibunuh oleh Kain. Dari Set ini lahir orang-orang saleh yang takut akan Tuhan. Ya, jadi saya tahu bahwa Adam dan Hawa menceritakan tentang Allah dan kehidupan mereka ketika mereka ada di Taman Eden kepada Set. Sehingga Set dan keturunannya mencari Allah. Untung masih ada keturunan yang mencari Allah. Tetapi bagaimana dengan Kain? Kain membunuh Habel. Ini bukan ciri-ciri keturunan ilahi. Anak laki-laki pertama Kain adalah Henok. Ya, Henok itu artinya dedikasi, prakarsa, guru. Ya, sebagai seorang ayah, Kain berusaha untuk memamerkan kekuatannya dalam membangun kota dan menamakan kota tersebut berdasarkan nama anaknya. Ya, kita lihat ada kota Henok. Kain sadar menyatakan dedikasi yang tinggi terhadap kemampuan dirinya. Dia sadar itu. Jadi dia nyatakan dedikasi yang tinggi terhadap kemampuan dirinya tanpa pertolongan Allah. Dan Kain beserta dengan anaknya memulai kehidupan yang jauh dari Tuhan. Membangun kota tanpa mengandalkan Tuhan dan membesarkan anaknya tanpa pengenalan akan Tuhan. Dan dengan demikian dikatakan bahwa Kain merupakan tokoh humanisme dalam sejarah Alkitab. Dan semua itu bermula ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Diusir dari Taman Eden dan sudah tidak fruitful di dalam kehidupan mereka. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Saat pagi hari ini, minggu pertama di tahun 2021, ada pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita adalah orang percaya yang taat kepada Tuhan atau sebaliknya? Apakah kita adalah orang percaya yang terus berbuah atau kita hanya label orang percaya yang sudah tidak menghasilkan buah lagi? Tahun 2021 adalah tahun reproduction. Tahun di mana kita diingatkan kembali untuk berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah cara bagaimana Allah menunjukkannya, memperlihatkan dirinya, menyatakan dirinya, yaitu lewat buah yang kita hasilkan. Amin. Puji nama Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana? How? Meno. Ya, kita akan perhatikan ayat-ayat yang ditampilkan.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Meno, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Apa maksud tinggal dalam aku dan aku dalam dia sehingga ia berbuah banyak? Pertanyaan saya sekarang, aku di sini itu siapa? Aku di sini itu siapa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Aku di sini adalah Yesus. Itu adalah perkataan daripada Tuhan Yesus. Lanjut dengan Yohanes 14 ayat 6. Dan Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup. Kalau tinggal di dalam Yesus, maka engkau berbuah banyak. Kalau engkau tinggal di dalam Yesus, maka engkau akan fruitful and multiply. Ayat yang selanjutnya, yaitu Yohanes 17 ayat yang 17, di sana dikatakan apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tinggal di dalam aku adalah tinggal dalam kebenaran. Dan firman-Mu atau perintah-perintah-Mu adalah kebenaran. Jadi maksud daripada tinggal di dalam aku adalah tinggal dalam kebenaran firman-Nya. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita tinggal di dalam Dia, kita tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam kebenaran firman-Nya, maka percayalah, ini adalah firman Tuhan yang menjamin bahwa kita akan terus berbuah-buah, kita akan berbuah lebat, kita akan berbuah banyak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Markus 4 ayat 20, firman Tuhan berkata, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman. Itu berbicara tentang tinggal dalam kebenaran firman-Nya. Lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ketika Adam dan Hawa tidak mentaati perintah Tuhan, tidak tinggal di dalam firman Tuhan, itu berarti mereka tidak tinggal dalam kebenaran. Akibat tidak tinggal dalam kebenaran, mereka tidak berbuah, mereka tidak fruitful, dan multiply. Kita akan masuk lebih dalam lagi, ya. Jadi setiap kita harus mengalami perjumpaan dengan kebenaran sebelum kita bisa terus tinggal dalam kebenaran. Sekali lagi, bagaimana kita bisa berbuah-buah? Kita harus tinggal dalam kebenaran. Dan sebelum tinggal dalam kebenaran, kita harus mengalami perjumpaan dengan kebenaran. Ya, dalam Alkitab ada 3 hal yang ditulis mengenai perjumpaan orang percaya dengan Tuhan. Ya, yang pertama adalah perjumpaan dengan kuasanya, kasihnya, itu adalah love encounter. Yang kedua adalah perjumpaan dengan kuasanya, atau kita sebut dengan power encounter. Dan yang ketiga adalah perjumpaan dengan kebenaran atau truth encounter. Dan ketiga perjumpaan tersebut sangat penting buat kita. Dan kita sekali lagi harus seimbang menikmati ketiga hal tersebut. Ya. Kita pasti sudah pernah mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, ya. Pernah kita dulu kepahitan, ya, ada kebencian, tiba-tiba diangkat, ya. Kita sanggup untuk mengampuni suami kita, istri kita sanggup mengampuni orang tua kita, mertua, dan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Ya, kebencian kepada seseorang berubah menjadi kasih kepadanya. Itu adalah love encounter. Dan yang kedua, itu adalah power encounter. Kita berjumpa dengan kuasa Allah, kita disembuhkan,
kita mengalami mujizat Tuhan, ya. Filemon pernah mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan waktu kecil, jarinya itu ada 6 ya, ada 6 ya. Yang terakhir itu kecil sekali muncul di tangannya, tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan kuasa Allah, dengan kuasa Tuhan, dia disembuhkan. Nah, ini pengalaman perjumpaan dengan kuasa Allah. Tetapi yang luar biasa adalah ketika kita mengalami perjumpaan dengan kebenaran atau truth encounter. Mengapa demikian? Karena mengalami perjumpaan dengan kebenaran memampukan kita berjalan semakin hari semakin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Memampukan kita berjalan semakin kokoh di dalam Tuhan. Ya, saya akan berikan contoh. Orang yang mengalami mujizat, ya, dan tidak mengalami perjumpaan dengan kebenaran, bisa begini loh. Karena ia mengalami mujizat, ia menjadi percaya dan bisa bertahan juga. Tetapi jika ia tidak atau belum dimerdekakan oleh kebenaran, oleh firman Tuhan, maka apa yang akan terjadi? Imannya bisa saja luntur dalam beberapa saat ketika dia menginginkan mujizat-mujizat yang lain terjadi di dalam kehidupannya, ternyata tidak terjadi. Bisa saja mereka kehilangan iman mereka lagi. Ya, tahun 97 ada seorang penginjil yang dipakai luar biasa oleh Tuhan, Reinhard Bonnke, ya. Dia KKR di Indonesia, melakukan mujizat yang luar biasa. Bahkan ada sebuah gereja yang bersedia mengirimkan usher untuk melayani orang-orang yang bertobat. Memang betul, pada saat itu terjadi mujizat yang luar biasa. Banyak orang yang disembuhkan, yang buta melihat, kursi roda dibuang, tongkat dipatahkan, terus yang timpang bisa berjalan. Yang bertobat itu ribuan orang. Bahkan ada sebuah gereja yang sanggup menampung 1.100 petobat baru. Wah, luar biasa. Karena orang-orang mengalami power encounter, mengalami perjumpaan dengan kuasa Allah. Tetapi apa yang terjadi? Yang 1.100 petobat baru, 7 tahun kemudian, mereka sudah tidak ada di gereja lagi. Mereka sudah meninggalkan gereja. Mengapa hal itu bisa terjadi? Coba lihat slide ini. Karena mujizat saja tidak menentukan pertumbuhan rohani. Ingat itu. Mengalami mujizat juga tidak menunjukkan perkenanan Allah. Kita akan belajar dari 1 Korintus 10. Bangsa Israel mengalami mujizat Allah yang luar biasa. Di dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Mau makan daging, teriak saja, burung puyuh terbang kepada mereka. Ketika mereka mau makan roti, mana turun dari langit setiap hari. Makan roti fresh from heaven. Tetapi Alkitab mencatat semua yang keluar dari Mesir mati di padang gurun, tinggal 2 orang saja, Yosua dan Kaleb. Berarti begini, mereka boleh mengalami mujizat demi mujizat, tetapi itu belum tentu tanda mereka berkenan kepada Tuhan. Ya, kita akan lihat ayat 1 Korintus 10 ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang. Kita melihat, mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, itu belum tentu berkenan kepada Allah. Ya. Dan selanjutnya bagaimana kita berjumpa dengan kasih Allah. Ya. Kalau di gereja setelah khotbah dari pendeta yang mengkhotbahkan tentang mengasihi, seorang wanita ditanya, siapa yang mau mengampuni suaminya yang pernah selingkuh? Ya, maka dia akan maju pada saat altar call. Dia didoakan mengalami love encounter. Ia sanggup mengampuni suaminya. Tetapi tahun depan ditanya lagi mengenai hal pengampunan.
lagi-lagi ia maju ke depan lah. Kenapa? Ternyata pada saat pulang ke rumah, dia berjumpa lagi dengan suaminya yang tidak berubah, yang tetap berselingkuh lagi. Dia kecewa lagi, sehingga yang namanya perjumpaan dengan kasih akhirnya berlalu begitu saja. Jadi sebagai orang percaya kita perlu mengalami ketiga encounter, ketiga perjumpaan itu, tetapi kita perlu sekali untuk mengalami breakthrough dalam kebenaran. Kita harus latih diri kita sebegitu rupa sehingga kita dengan mudah mengizinkan kebenaran-kebenaran Tuhan itu mengubahkan kita. Amin. Dalam Matius 13 ayat 23 di sana dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Katakan bersama-sama, mengerti. Ya. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mengerti di sini itu bukan mengerti biasa, ya. Di sini mempunyai arti, saya boleh jelaskan itu, berikan sebuah gambaran. Itu seperti seorang atlet, ya. Misalnya atlet karate, ya. Itu dia terlatih dengan jurus-jurus yang dia miliki. Jadi mengerti di sini mempunyai arti seorang atlet, misalnya atlet karate yang terlatih dengan jurus-jurus yang dia miliki. Berarti ada latihannya. Gak mungkin ya. Karate kan ada ban ya, ada ban hijau, kuning, ya, kemudian apa lagi? Ada ban hitam dan lain sebagainya. Berarti ada latihannya, ada prakteknya sampai menjadi skillful. Kita mengerti itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengerti, kemudian kita harus praktekkan. Ada latihannya, sehingga kita terlatih dengan ayat yang sudah kita dengarkan itu. Menjadi pelaku firman Tuhan. Dan dalam segala keadaan, dia dapat mengaplikasikan jurus apa saja yang pernah ia pelajari atau dia dilatih. Jadi berarti bertemu dengan segala keadaan apapun, dia sanggup untuk menghadapi segala sesuatunya. Ya, contohnya adalah Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus setelah dibaptis, kemudian Roh membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Ya, dan apa yang terjadi kemudian? Setelah berpuasa 40 hari di padang gurun, akhirnya laparlah Yesus. Maka datanglah siapa? Si iblis. Dan dia berkata, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Lihat, apa yang menjadi jawaban daripada Tuhan Yesus. Dia bisa melawan dengan firman Tuhan. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dibawa ke kota suci, menempatkan Yesus di atas bubungan. Dan iblis berkata, jika engkau anak, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, iblis pakai firman Tuhan, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kemudian Tuhan Yesus terlatih. Dia menjawab apa? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang dipakai firman Tuhan. Dan yang terakhir, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan dia berkata, semuanya yang kamu lihat ini, yang luar biasa ini, kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka Yesus berkata, nyala iblis, sebab ada tertulis firman Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus ketika berhadapan dengan iblis, ia selalu memiliki jurus untuk mengalahkan setiap upaya iblis untuk menjatuhkannya dan menggagalkan Yesus. Jadi kalau mendengarkan firman Tuhan, jangan sampai kita tahu saja. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi mengerti, melatih diri dan menjadi skillful, terlatih. Dan ketika ada sesuatu di depan kita yang harus kita hadapi, kita akan sanggup untuk mengalahkannya. Amin.
warga kerajaan, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan renungan di sebuah supermarket bahan bangunan di daerah Kebun Sari, dan setelah selesai ibadah, ada seorang yang datang kepada saya dan berkata, "Pak, khotbahnya bagus." Dan saya mau katakan, khotbah yang bagus atau tidak bagus itu tidak masalah, tetapi yang penting kita mengerti. Kita melatih diri skillful dengan sungguh-sungguh sehingga kita dapat menerapkan firman tersebut di dalam kehidupan kita. Karena khotbah yang bagus tidak akan mengubahkan hidup seseorang. Perhatikan, khotbah yang bagus sekalipun tidak akan pernah mengubahkan hidup seseorang. Yang bisa mengubahkan kita mengerti. Kita melatih diri dan menjadi skillful. Dan yang pasti, itu harus ada intervensi dari Roh Kudus. Jadi memang tugas Roh Kudus adalah memberikan pengertian kepada kita semua. Kalau saya sampaikan renungan, mungkin ada yang mudah, ada yang katakan ada yang sulit. Tetapi yang mudah sekalipun tidak akan dimengerti kalau bukan Roh Kudus yang memberikan pengertian. Dan kalau Roh Kudus yang menerjemahkan, maka tiba-tiba saja kita akan mengerti. Amin. Oleh sebab itu, ya coba kita baca lagi di dalam Matius 13 ayat 10 hingga yang ke-13, ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Ayat 11, jawab Yesus, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti." Ya, coba kita perhatikan ayat yang ke-12. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Pertanyaan saya, apa itu yang dipunyai dan apa itu yang tidak dipunyai? Coba perhatikan, apa itu? Coba selidiki di dalam ayat-ayat yang ditampilkan ini. Apa yang dipunyai dan apa itu yang tidak dipunyai? Jawabannya adalah karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Berarti orang dapat mengerti firman kerajaan kalau di dalam dirinya ada kerajaan Allah yang memerintah. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam terjemahan lain disebutkan, berusahalah dahulu supaya Allah memerintah hidupmu. Kalau hidup kita diperintah oleh Allah, maka kita akan mengerti dan dengan mudah kita bisa melatih diri kita sehingga kita menjadi skillful. Pertanyaannya, apakah hidup kita semua sudah diperintah oleh Allah? Berarti kalau Allah memerintah di dalam kita, maka kita akan mengerti firman kerajaan. Kalau di dalam kita tidak ada pemerintahan Allah, maka kita tidak akan mengerti firman kerajaan. Makanya Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kamu sudah diberi. Jadi pengertian mengerti ini muncul karena mereka diperintah Allah. Pengertian mengerti ini muncul karena kita semua diperintah oleh Allah. Jadi mudah sekali jawaban mengapa ada orang yang tidak mengerti firman kerajaan. Mudah sekali walaupun sudah ke gereja, sudah melayani, sudah doa, sudah puasa, karena tidak mau diperintah Allah. Orang yang mau-maunya sendiri, tidak mau diperintah Allah, mereka tidak akan mengerti firman kerajaan.
Mereka tidak akan mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Mereka tidak bakalan akan berubah. Warga kerajaan mau berbuah? Ayo, kita perhatikan firman Tuhan pada saat pagi hari. Jadi kecerdasan rohani itu dimulai ketika kita hidup diperintah oleh Allah. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, jadikan Yesus sebagai penguasa dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi, jadikan Yesus sebagai penguasa dalam hidup kita. Mengapa? Karena di sana ada pengertian-pengertian, ada hikmat yang tersembunyi, yang luar biasa, ada pewahyuan-pewahyuan selalu fresh dari Tuhan. Apa yang menggagalkan pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita? Apa itu? Jawabannya adalah ego. Ego. Ego yang membuat seolah-olah kita tahu, padahal kita tidak tahu. Ego yang membuat hal-hal yang penting menjadi hal yang tidak penting dalam hidup kita, dan sebaliknya. Ego yang membuat kita ini gagal paham, gagal memahami bahwa musuh terbesar kita bukanlah di luar sana, tetapi ada di dalam diri kita. Musuh terbesar saya bukan siapa-siapa, tetapi Sugiarto. Ayo katakan sama-sama. Ya, sebutkan nama sendiri-sendiri. Musuh terbesar saya bukan siapa-siapa, tetapi saya sendiri. Mau berbuat, musuhnya adalah kita sendiri. Adam dan Hawa, seharusnya mereka berbuah. Musuhnya adalah diri mereka sendiri ketika mereka tidak taat kepada perintah daripada Tuhan. Ketika mereka tidak membiarkan Allah memerintah atas hidup mereka. Mereka tidak mengerti setiap perintah-perintah yang sudah diucapkan oleh Allah. Dan mereka tidak terlatih. Seharusnya ketika ular mulai berbicara, kalau kamu makan buah ini, engkau akan memiliki kedudukan seperti Allah. Seharusnya mereka bisa berkata sesuai firman Tuhan. Tidak. Kalau aku makan buah ini, maka aku akan mati. Belum terlatih. Bapak Ibu Saudara sekalian, warga kerajaan dikasih Tuhan. Kita masih belum tahu seperti apa kondisi dunia yang ada di depan kita. Kita tidak tahu dengan pandemi, dengan masalah ekonomi, sosial, politik. Tetapi ketika kita memberi diri kita di perintah Allah, maka kita akan mengerti firman kerajaan. Kalau sudah mengerti dan terlatih, maka kita akan tampil sebagai pemenang dalam menghadapi apapun juga di depan kita, sehingga hidup kita akan berbuah banyak dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan masuk the year of reproduction. Berbuah banyak dan berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati.